7 kecamatan itu kami awasi dengan harapan kami melakukan itu supaya logistik yang menjadi kekuatan hukum keabsahan suara masyarakat atau suara pemilih itu betul-betul bisa kita jaga bersama. Nah, selanjutnya yang terakhir, Panwaslu Kecamatan Taman Sari juga alhamdulillah sudah memonitoring, melakukan pengawasan di gudang logistik KPU yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah 2 kali sampai hari ini Pak Kordip ya. Jadi kita melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan logistik sampai saat ini. Nanti insya Allah rinciannya akan disampaikan oleh Pak Kordip terkait hal itu. Dan alhamdulillah nanti juga kita juga selain mengawasi hari ini alur logistik yang masuk ke kota Tasikmalaya pada khususnya, dan juga kami juga nanti akan mengawal pendistribusian dari KPU ke setiap KPPS, ke tiap KPS dilanjutkan ke KPPS. Yang terakhir menambahkan Pak Korbit HP2HM, ini jumlah TPS di Kecamatan Taman Sari 217 TPS. Untuk jumlah DPT laki-laki 29.685, jumlah DPT perempuan 28.462, total DPT 58.147, jumlah surat-surat cadangan 2% itu 1.246. Itu saja barangkali sebagai pembukaan dari saya, nanti dilanjut oleh Korbit PP dan Korbit P2HM. Silakan yang menunjukkan Pak Korbit P2HM kepada Pak Rudianto, dipersilakan Pak. Dan sebagainya, sehingga kegiatan kehadiran bapak-bapak semua kita bagi dua supaya sadaya nawalatra pengitunya para tua gitu. Nah, mari gitu ucapan terima kasih Pak atensi bapak-bapak semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak semua ini menjadi spirit bagi kami, ini menjadikan kerjasama yang baik, kolaborasi, sinergi, koneksi dan lain sebagainya dalam rangka pengawasan pemilu 2024. Artinya mudah-mudahan dengan adanya silaturahim ini di kemudian hari tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada dusta di antara kita mungkin ya. Artinya kalau ada bapak-bapak semua kalau menemukan hal yang apapun di lapangan berkaitan dengan pengawasan dan sebagainya, tentunya kami siap untuk berkolaborasi, berkomunikasi dan sinergi dengan bapak-bapak semua. Karena memang instalasi kampanye sudah mulai meningkat ya Pak Ketua. Oleh karena itu kami perlu dan wajib hukumnya bagi kami untuk senantiasa bekerjasama dengan bapak-bapak semua agar senantiasa pemilu di 2024 betul-betul aman, betul-betul amanah, betul-betul tidak ada hal-hal yang di luar, tentunya di luar yang kita inginkan. Itu saja. Kali ini saya atas nama Kepala Kesekretariatan, tentunya posisi kami, Bapak-Bapak semua, kami ada supporting system untuk kelancaran Pak Agus, Pak Rudi, Pak Pipin di Panwas semua. Jadi kami itu posisinya dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan Pak. Jantan kedah dua-duanya jalan begitu gitu. Oleh karena itu saya terakhir saya terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Tentunya kami 13.979 untuk KPPS, 3.994 untuk petugas ketertiban tempat pemungutan suara, 5.991 untuk saksi presiden dan wakil presiden, 35.946 untuk saksi parpol, dan 53.919 untuk saksi DPD. Nah, adapun yang belum diterima adalah formulir model C, salinan DPT serta daftar calon. Nah, ini salah satu logistik yang inti ya, salinan model C dan DPT. Distribusi logistik tahap 2 menurut informasi paling lambat 16 Januari 2024. Artinya kemungkinan hari Sabtu ya. Betul, hari Sabtu mudah-mudahan tidak meleset.
Nah itu kiranya hasil pengawasan kami berdasarkan informasi dari KPU Kota Tasik. Terima kasih. Assalamualaikum. Dukungan penuh dari kesekretariatan. Kami di pimpinan hanya sebatas melaksanakan terkait dengan kegiatan pengawasannya. Adapun hal-hal lain teknis terkait dengan kegiatan yang hari ini kita laksanakan, press release logistik, kemudian di hari Selasa kemarin press release kampanye, itu yang menginisiasi adalah dari kesekretariatan atas dasar dari Bawaslu Kota ya Pak Kasih terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, 19 orang di Panwaslu Kecamatan Taman Sari tentunya tidak mudah Pak untuk mengawasi kegiatan kampanye yang baik dari kegiatan awal kita dicoklit pemutakhiran daftar pemilih, kemudian hari ini kita di pengawasan kampanye, kemudian logistik, kemudian nanti sampai dengan pungut hitung tentunya ini merupakan tugas yang besar bagi kita. Dengan personil 19 orang untuk mengawasi di wilayah Kecamatan Taman Sari yang ada 8 kelurahan yang begitu luasnya tentunya. Ini tidak akan mungkin bisa kita laksanakan tanpa dorongan, tanpa bantuan, dan tanpa kerjasama dari semua pihak. Artinya mata kami hanya 2, kalau dikali 19 hanya ada 38 mata yang akan mengawasi tentunya. Sementara yang harus kita awasi tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa dari jumlah 8 kelurahan dan 217 TPS itu ada sekitar 58.147 pemilih yang terdaftar di DPT. Nah, kemudian terkait kegiatan kampanye pun yang sampai dengan hari ini sudah berjalan, tentunya ini di setiap tahapan pengawasan tentu butuh yang namanya pengawasan partisipatif. Artinya kerjasama, dorongan dari semuanya tentunya, karena ini pun sudah diamanatkan di Perbawaslu 2 ya Pak, Perbawaslu 2 terkait dengan pengawasan partisipatif. Artinya kita di Panwaslu Kecamatan Taman Sari mendorong upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kita sudah melaksanakan 2 kali kegiatan dengan estimasi peserta 2 kali kegiatan itu 1 kali 40 orang ya Pak Kasih. Kemudian yang kedua pun sama 40 orang terkait dengan pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat dan pemerintahan waktu itu. Nah tentunya tadi pun sudah dibahas terkait dengan logistik tidak terlepas dari peraturan yang mengikat Pak. Kalau kita diatur dengan Perbawaslunya, produk aturannya itu sama semuanya, Undang-Undang 7 yang menjadi acuan dalam hal pemilihan umum. Kemudian terkait dengan press release yang hari ini kita laksanakan, kita diatur dengan Perbawaslu 12 Pak. Perbawaslu 12 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Nah, dalam hal ini tadi dibahas oleh Pak Ketua, untuk apa pengawasan logistik ini dalam hal memastikan keberadaan logistik, tepat jenisnya, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Artinya, hal yang demikian ini menjadi tugas kita semua. Baik itu Panwaslu, kecamatan dalam hal pengawasan yang sudah melekat tentunya, yang sudah diamanatkan di Undang-Undang 7 dan termasuk di Perbawaslu 12. Dan teknis kaitannya dengan kegiatan logistik ini ada di Peraturan Keputusan KPU nomor 14 Pak, terkait dengan pengawasan terkait dengan perlengkapan pemungutan suara ini. Tadi sudah dibahas secara garis besar bahwa di PKPU 13 dijelaskan di pasal 3 perlengkapan pemungutan suara itu terdiri atas, tadi sudah dibahas, sekedar menambahkan, ada yang disebut dengan kotak Pak, kotak suara, kemudian surat suara, tinta, kemudian bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, paku ya Pak ya, biasanya dengan paku, itu tertuang di PKPU 14 di pasal 3, itu terkait dengan perlengkapan pemungutan suara. Kemudian ada dukungan perlengkapan lainnya, kemudian ada perlengkapan pemungutan suara lainnya, tadi sudah dibahas oleh pimpinan yang lain. Nah terkait dengan hal tersebut, logistik yang sudah kita awasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, nanti bisa di-share ya Pak Pin terkait jumlah kotak suara yang sudah kita terima, kemudian segel yang sudah kita terima dan sebagainya, nanti bisa di-share. Kemudian terkait jumlah TPS, jumlah DPT dan yang lainnya, nanti pun kita share ya Pak Gus terkait dengan bahan untuk